Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang sistem pengelolaan limbah di laboratorium. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fakhri Abdillah, Ratu Risma Ramadhania, Tiara Kasih Aryani, dan Muhammad Febriana. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian dari limbah, yang kedua, tujuan pengelolaan limbah, yang ketiga, jenis-jenis dari limbah, yang keempat, klasifikasi limbah, yang kelima, prinsip dasar pengelolaan limbah, yang keenam, tahapan sistem pengelolaan limbah, yang ketujuh, pengelolaan dan dampak dari limbah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu limbah? Limbah adalah sisa hasil kegiatan manusia atau proses industri yang tidak lagi digunakan. Limbah dapat berbentuk padat, cair, maupun gas. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia loh. Bahan buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan manusia, baik pada skala rumah tangga maupun industri, yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi yang berpotensi untuk merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Tujuan pengelolaan limbah. Yang pertama, mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjaga kesehatan masyarakat, serta memanfaatkan kembali bahan yang masih berguna. Yang ketiga, memenuhi peraturan pemerintah tentang lingkungan, menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan, sehingga layak dan aman untuk ditinggali oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selanjutnya, jenis limbah berdasarkan sumber. Yang pertama ada limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia di rumah tangga, pemukiman, pasar tradisional, kantor, dan fasilitas umum lainnya. Contoh dari limbah domestik adalah sisa makanan, plastik, kertas, kaleng, botol, air bekas mencuci, air sabun mandi, dan deterjen. Yang kedua ada limbah industri, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses produksi, pengelolaan, atau kegiatan manufaktur. Jenis dan karakteristiknya sangat bervariasi, tergantung pada jenis industrinya. Biasanya berasal dari proses produksi seperti bahan kimia, logam berat, dan minyak. Selanjutnya limbah pertanian, limbah yang berasal dari kegiatan pertanian dan peternakan. Contohnya sisa panen, kotoran ternak, bekas kemasan pestisida, sisa pupuk kimia, dan herbisida yang tercuci. Dan yang keempat ada limbah medis, yaitu limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, dan praktek dokter. Jenis ini wajib mendapatkan penanganan khusus karena berpotensi menularkan penyakit. Contohnya alat suntik, perban, sarung tangan, obat-obatan kadaluarsa, bahan kimia laboratorium, dan sisa reagen. Selanjutnya, klasifikasi limbah berdasarkan wujudnya. Secara garis besar, limbah dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada limbah padat. Limbah yang berwujud padat, kering, dan biasanya tidak dapat berpindah sendiri atau tidak larut di dalam air. Limbah padat sering disebut sebagai sampah, contohnya plastik, logam, kertas, dan sisa makanan. Yang kedua ada limbah cair. Limbah yang berwujud cairan, mengandung bahan buangan terlarut atau tersuspensi di dalamnya, dan mudah mengalir atau berpindah tempat. Contohnya air bekas proses industri dan air limbah rumah tangga. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah yang berupa zat atau molekul gas yang memanfaatkan udara sebagai media pencemarannya. Limbah gas biasanya tidak terlihat dan dapat menyebar jauh. Contohnya emisi pabrik, pembakaran, dan kendaraan bermotor.
Selanjutnya, prinsip dasar pengelolaan limbah. Yang pertama ada reduce atau kurangi. Mengurangi segala bentuk konsumsi yang akan menghasilkan limbah. Contohnya, membawa botol minum dan wadah makanan sendiri, memilih produk dengan kemasan minimal less packaging, atau membeli produk isi ulang. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai tanpa mengubah bentuk secara signifikan. Contohnya, menggunakan kantong belanja berulang kali, menggunakan botol kaca bekas sebagai wadah penyimpanan. Yang ketiga ada recycle atau daur ulang, memproses kembali limbah menjadi bahan atau produk baru. Contohnya, mengelola sampah plastik menjadi biji plastik atau produk baru, mengelola kertas bekas menjadi kertas daur ulang, atau mengolah sampah organik menjadi kompos. Yang keempat ada recovery atau pembuangan, langkah terakhir yang dilakukan untuk sisa limbah yang benar-benar tidak bisa dicegah atau dikurangi. Selanjutnya ada tahapan sistem pengelolaan limbah padat. Yang pertama, pengumpulan dan pemilihan. Memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Yang kedua, daur ulang, plastik, logam, dan kertas. Yang ketiga, composting, limbah organik dijadikan pupuk. Yang keempat, insinerasi, yaitu pembakaran untuk mengurangi volume limbah. Yang kelima, sanitary landfill, yaitu penimbunan limbah dengan lapisan kedap air. Selanjutnya, tahapan sistem pengelolaan limbah cair. Yang pertama, penyaringan awal atau screening. Menghilangkan benda besar seperti plastik, kertas, dan kain. Yang kedua, pengendapan awal atau sedimentasi. Memisahkan partikel padat dari cairan. Yang ketiga, pengelolaan biologis atau biological treatment. Menguraikan bahan organik dengan bakteri. Yang keempat, pengelolaan lanjutan atau advanced treatment, menghilangkan nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Yang kelima, disinfeksi, menggunakan klorin atau sinar UV sebelum air dibuang. Selanjutnya, tahapan sistem pengelolaan limbah industri. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan zat padat tersuspensi, minyak, dan partikel besar dari limbah cair menggunakan gaya fisik seperti gravitasi. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan untuk memisahkan padatan tersuspensi yang lebih halus dari cairan. Yang kedua, sedimentasi atau pengendapan. Proses membiarkan partikel padat yang lebih berat mengendap di dasar tangki akibat gaya gravitasi. Yang ketiga, flotasi atau pengapungan. Proses yang digunakan untuk memisahkan padatan, minyak, atau lemak yang lebih ringan dengan cara mengapungkan ke permukaan air limbah. Selanjutnya, pengelolaan secara biologi. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar zat organik terlarut yang tersisa. Ini adalah inti dari pengelolaan sekunder limbah, menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik. Mikroorganisme atau bakteri mengkonsumsi dan mendegrasi polutan organik dalam limbah seperti BOD atau COD menjadi air, karbon dioksida, dan biomasa baru. Metode yang umum digunakan adalah lumpur aktif atau biofilter. Contoh teknologi pengelolaan limbah modern. Yang pertama, bioreaktor anaerobik untuk menghasilkan biogas dari limbah organik. Yang kedua, membran filtrasi untuk pengelolaan air limbah. Yang ketiga, waste to energy untuk mengelola limbah padat menjadi energi listrik. Yang keempat, constructed wetland untuk sistem rawa buatan dengan tanaman air. Dampak limbah jika tidak diolah. Yang pertama, pencemaran pada air, tanah, dan udara. Yang kedua, menyebabkan penyakit seperti diare, kulit gatal, dan infeksi saluran pernafasan. Dan yang ketiga, mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak estetika.
Selanjutnya, kesimpulan dari materi pengelolaan limbah. Yang pertama, pengelolaan limbah adalah langkah yang penting untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, dapat dilakukan dengan prinsip 3R dan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, pemerintah, dan industri sangat diperlukan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.